Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Perumpamaan dalam Injil pada hari ini mengajak saya dan Anda untuk merenungkan arti dari pertobatan. Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertobatan, agar kita boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan bagi kita. Kita menentukan apakah kita boleh masuk dalam surga itu atau tidak. Allah memberikan kita pengetahuan agar kita mulai berpikir, kalau kita terus jatuh dalam kesalahan dan dosa, apa yang akan terjadi terhadap hidup kita masing-masing. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan tidak langsung mengkat pohon itu, tidak menebang pohon itu. Tapi Dia beri kesempatan kepada Anda dan saya untuk menyadari, kemudian menyesali, lalu mengambil langkah pertobatan dalam kehidupan kita. Kita berubah agar kita bisa berbuah melimpah, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hati Allah adalah hati yang maha pengampun, maha belas kasih, maha mengerti. Berbeda dengan kita. Mungkin kalau kita pun tidak berbuah, kita langsung tebang buang. Tapi tidak bagi Allah. Allah memberikan kita kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan dari Allah secara baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk masuk dalam nirwana atau surga, kita harus melewati pintu yang sempit. Tapi untuk masuk dalam neraka, pintunya selalu lebar. Maka kenyataannya berbuat baik itu lebih susah daripada berbuat jahat.
berbuat jahat itu mudah. Tapi justru dengan berbuat jahat, kita dicampakkan ke dalam api neraka. Mari kita lakukan pertobatan agar surga menjadi milik kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas mujizat kehidupan hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang berjuang untuk memperbaharui hidupnya. Tolonglah mereka. Biarlah niat-niat baik mereka Engkau berkati. Kau dampingi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka juga boleh menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan mereka. Berkatilah orang-orang yang mau bertobat. Tuntun hidup mereka Tuhan. Jamah juga hati orang-orang yang belum bertobat hingga saat ini. Jamalah dengan belas kasih-Mu, agar mereka juga boleh mengambil langkah pertobatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.